Saya benci ke Kemenang. Kepada Pangandaran saya benci. Apa kabar sekarang? Alhamdulillah baik-baik saja. So, Mayapan gimana? Baik? Kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya juga baik, alhamdulillah. Mungkin pesak ya. Pesak itu, aduh. Akhir bulan. Biasalah akhir bulan, masa-masa Transisi. masa-masa iya lah transisi dalam keuangan. Mang Acep asal dari mana? Saya asal dari Desa Pajaten, Kecamatan Sidamuli. Ya. Berarti Sidamuli itu bagian dari Pangandaran ya? Betul, dari Pangandaran, termasuk juga Mayapan harus tahu juga bahwa Sidamuli ini merupakan daerah asal dari pendiri Pondok Pesantren Nukakan Jamanis, Mama Kiai Haji Ahmad Tajudin. Iya. Saya sempat dengar juga gitu. Kalau Mama Tajudin ini bukan asli dari Jamanis gitu. Betul. Aslinya dari Sidamuli. Iya. Berarti Mang Acep itu dekat sama pendiri itu desanya atau dekat dengan kampungnya? Kebetulan desa juga berbeda. Kalau saya dari Desa Pajaten, tapi kalau Mama itu dari Desa Kesaratu lahirnya. Tapi kemudian dibesarkan di uaknya di Desa Sidamuli. Sidamuli. Iya. Ya, berarti satu desa ya atau berdekatan? Bertetangga desa. Ya, tetangga desa berarti. Tapi jujur saya pun baru tahu fakta itu setelah saya mondok di sini. Saya kira nggak ada orang Sidamuli yang punya pesantren gitu. Dikarenakan kan memang sehari-hari Sidamuli ya kalau mau main ke sana itu ya sangat kurang lah di bidang keagamaan. Ini mohon maaf nih, bukan saya membongkar aib Sidamuli, tapi dari ketika zaman dinia jarang sekali Sidamuli itu meraih prestasi yang gemilang di bidang misalnya MTQ lah, STQ itu jarang sekali. Biasanya selalu menjadi juru kunci dan sangat sulit untuk meraihkan medali ataupun prestasi. Kenapa? Ya dikarenakan memang jumlah pesantren yang aktif di Sidamuli itu sangat-sangat minim lah. Berarti pesantren mah ada gitu. Pesantren ada beberapa ya, tapi memang keaktifan ataupun dukungan dari warga sekitar itu sangat-sangat sulit. Makanya saya menduga kenapa Mama dulu lebih milih mendirikan di sini pesantrennya daripada Sidamuli itu karena daerah Parigi lebih agamis jika dibanding dengan daerah Sidamuli. Nih, Mang Acep kan dekat ya dengan lokasi lahirnya pendiri Pondok Pesantren Jamanis. Alhamdulillah, iya. Betul. Pernah gak pergi gitu atau punya niat ingin pergi ke tempat lahirnya pendiri Pondok Pesantren? Gini, dulu kan ada sanak saudara ya keluarga lah, masih kerabat dengan Mama, namanya Kang Ajis. Dulu pernah mengundang pengurus untuk main ke sana. Itu sekitar libur tahun baru tahun berapa ya? Tahun 2020, 2021, saya lupa lagi lah. Pokoknya bersama pengurus kurang lebih 10 orang pernah main ke sana, kita ngeliwat bareng, kopi bareng. Dan juga di sana masih ada kakak kandung dari Mama juga. Tadi sempat menyebut Mang Ajis ya, itu itu bagian dari keluarga atau cucu atau apa itu? Jadi intinya Kang Ajis ini manggil ke Mama itu kalau nggak salah Uwa atau mungkin gini ya, kakek dari Kang Ajis ini masih ada kakak dengan Mama gitu maksud saya. Itu saya nggak tahu namanya apalah. Berarti dulu waktu Mang Acep pergi ke tempat lahir Mama Tajudin masih ada berarti ya? Masih ada bukan tempat lahirnya tapi tempat dibesarkannya. Tempat dibesarkannya yang pastinya itu. Masih ada saudara kandung gitu? Masih ada saudara kandung ya. Iya. Berarti dulu waktu ke situ saudara kandung itu kakak atau adik? Kalau nggak salah kakak sih, kalau nggak salah perempuan ya. Ya, terima kasih atas informasinya. Saya juga belum tahu, atas Mang Acep datang ke sini saya juga tahu ya. Termasuk penonton-penonton mungkin ya bisa tahu lah bahwa pendiri Pondok Pesantren Jamanis ini bukan asli dari Jamanis. Bukan asli dari Jamanis, betul. Dari Sidamuli. Sidamuli walaupun daerahnya kurang agamis, tapi bisa menghasilkan ulama yang bermanfaat. Alhamdulillah sampai hari ini kan pesantren ini menjadi salah satu yang terbesar di Kabupaten Pangandaran. Alhamdulillah. Dulu Mang Acep ke sini tahun berapa?
Dulu itu saya ke sini tahun 2017 berbarengan dengan masuk ke MA Jamanis. MA Jamanis. Ya, tahun ajaran 2017-2018. Berarti di sini berapa tahun sekarang gitu? Ya, sekitar 5 tahun lah. Waduh. Banyak perubahan yang terjadi selama saya masuk di sini sampai hari ini. Kalau dulu kan di lokasi ini, sekarang kantor, ini kan masih pesawahan. Ketika saya pertama kali datang ke sini, datang ke MA Jamanis dan ke Pondok Pesantren Babakan Jamanis yang sekarang Stitno, itu baru sebelah saja, baru sebelah selatan saja, yang utaranya masih kosong, bahkan gerbang pun belum jadi, masih luang. Yang sekarang lab komputer di Alia di MA Jamanis itu dulunya taman. Jadi memang kalau yang mau nilai awal itu 5 tahun saja sudah banyak perubahan yang terjadi di Ponpes ini, khususnya di bangunan fisik. Hebat ya. Alhamdulillah. Tapi waktu kesini Stitno udah ada kan? Stitno sudah ada, namun memang secara ini ya masih sering bergantian dengan MA juga untuk ruang kelasnya. Tapi sekarang sering berjalannya waktu, makin berkembang, Stitno sudah punya sendiri ya, sekarang bisa masing-masing. Sebelum kesini pernah mondok dulu atau sekolah biasa lah gitu kan? Kalau di kampung ada sekolah-sekolah yang tanpa ada pesantren, atau pernah mondok? Dulu saya pernah juga mondok ketika MTS, waktu itu di MTS Alferiah di Sidamuli. Ya, kebetulan saya juga alumni pertama di sana. Dan ya saya mulai mondok nggak dari awal sih, saya mondok dari kelas 8. Tapi walaupun dari kelas 8, alhamdulillah saya juga pernah ya, dikarenakan mungkin nggak ada lagi juga ya, saya merasakan banyak pengalaman. Di antaranya saya pernah ikut di seleksi Qiraatil Kutub. Kalau dari sini Teh Rida dulu di Jamanis, itu Teh Rida sampai ke nasional. Tapi dulu saya seleksi Safinah, Fikih. Tapi ketika di provinsi, kebetulan umur saya sudah lewat. Jadi pas di kabupaten masih masuk umur, ketika di provinsi sudah lewat. Akhirnya digantikan oleh juara kedua. Ya itu menjadi salah satu, ya kalau sedih, tapi ya mau gimana lagi, udah terjadi juga gitu. Emang sih kelebihan lah. Kan banyak isu juga nih mengenai Mang Acep gitu. Dari kawan-kawan maupun pengurus ataupun anak-anak gitu kan, Mang Acep itu sangat pintar gitu. Apalagi dalam bidang MKK atau perlombaan gitu. Cobalah ceritakan sedikit mengenai pengalaman terhadap perlombaan-perlombaan. Jenjang apa saja gitu yang pernah Mang Acep ikut andil dalam perlombaan tersebut. Gini Mang Ipan, ya mohon maaf. Sebelum saya sekolah di sini ya, atau ketika saya masih MTS, saya itu punya ya mungkin pengalaman manis tapi berujung pahit. Jadi dulu gini, pahit-pahit ini sedih atau gimana? Gini, dulu ketika saya MTS saya pernah menjadi juara 1 KSM PAI. Kompetisi madrasah atau MTS. Jadi ada soal gitu kan, olimpiade ngisi soal, dan alhamdulillah menjadi juara 1 kabupaten. Alhamdulillah. Nah, ini yang menjadi apa ya, saya nggak mau ngomong kotor ya. Saya nggak tahu apakah memang Kemenag yang kurang komunikasi atau memang ada miskomunikasi antara forum MTS saat itu. Jadi ketika saya jadi juara 1 di kabupaten dan mau ke provinsi, ternyata di provinsi sudah dihapus. Oh, dihapus itu namanya atau perlombaannya? Jadi gini, ketika saat itu di provinsi, lombanya sudah diintegrasikan. Kalau di kabupaten namanya ada 4 lomba. IPA, IPS, Matematika, dan PAI. Ternyata ketika naik ke provinsi, ini yang 3 ini dilebur dengan PAI-nya. Jadi IPA terintegrasi PAI, IPS terintegrasi PAI, Matematika terintegrasi PAI. Saya yang PAI nggak dapat apa-apa. Saya protes ke kepala sekolah protes ke Kemenagnya. Tapi mungkin ya saya nggak tahu juga salah siapa. Ya akhirnya saya nggak kemana-mana kan itu. Jadi saya sudah juara provinsi, saya sudah juara kabupaten, tapi nggak bisa masuk ke provinsi. Nah, dari situlah muncul dendam saya. Saya benci ke Kemenag Pangan, saya benci. Kenapa benci? Jadi saya sudah harusnya masuk provinsi, malah gagal. Nah, dari situlah saya mulai bertekad bahwa pokoknya ketika saya MA ataupun saya di SLTA,
Mau nggak mau saya harus maju ke tingkat provinsi. Saya masuklah ke MA Jamanis. Semua lomba yang memang saya bisa, saya coba. Ketika di MA, saya pernah ikut lomba puisi, saya pernah ikut lomba apa lagi ya dulu, cerpen saya pernah. Alhamdulillah itu juara semua. Saya pernah mempunyai momen yang benar-benar fak gitu, Mas Irfan. Iya. Gini, saya itu dulu ngajak di Mandurmala, itu alumni juga, saya sudah kuliah. Saya ngajak di Mandurmala untuk mengikuti lomba puisi dalam acara Jejak Raya Pramuka. Saya ngajakin dia, saya ngurus pendaftarannya, saya buat karya, dia buat karya, saya kalah, dia juara 2. Itu kan saya. Kok bisa saya ngurusin mas saya kalah gitu. Tapi dari situ oke lah. Namanya juga perlombaan. Betul, gitu ya. Saya coba lagi. Dan gini, Mas Irfan, kan di sini saya di zaman di sini kan saya nggak ada kakak kelas, nggak ada saudara. Jadi emang nggak ada yang benar-benar kenal saya, termasuk tidak ada juga yang bahwa saya itu pernah ikut MKK tadinya. Tapi sampai satu saat tahun 2000, ya masih 2017 kalau nggak salah. Nggak tahu, saya lupa lagi, nggak tahu saya keceplosan, nggak tahu emang ada yang ingat ya. Saya pernah saya diajak untuk ikut lomba MKK Sapina. Iya, di Jamanis. Dari Jamanis ya. Kalau dulu dari Alheria, sekarang dari Jamanis. Dan waktu itu yang ngajak Pak Anas. Iya. Ya, Pak Anas, kepala MI Pasir Kiara ya. Bayangkan Pak Irfan, lombanya. Jadi saya itu dikasih tahu bukan lagi Hamin lagi. Lomba dimulai jam 9, saya dikasih tahu jam 5:30 pagi. Berarti hari itu. Hari itu mau lomba, iya, paginya dikabarin gitu. Betul sekali. Kalau lomba paginya dikabari. Gimana tuh perasaan waktu itu? Ya benar, aduh. panik. Langsung saya buka. Dan kebetulan saya juga kan tahu lah. Saya juga dikasih trik-triknya dulu juga tuh. Oh iya, kan pernah pengalaman juga ya. Di pesantren sebelumnya. Iya. Jadi wah, ya memang saya sudah pernah halam juga tapi alhamdulillah di MTS. Jadi ya oke lah. Saya coba. Dan alhamdulillah saat itu saya berhasil jadi juara 2. Dari hasil ledakan jam 5:30 menjadi juara 2. Bahkan saat itu saya pernah mendapatkan sebuah kehormatan lah bagi saya ketika saat itu Teteh istri pimpinan sekarang atau Aceh pernah mondok dulunya. Oh pernah Teh di MTS di Alheria. Oh kalau begitu langsung aja ke Mutawasid katanya. Saya yang baru masuk ke sini, kan biasanya kalau baru masuk kan IPB 4 dulu kan, di kelas paling dasar untuk tingkat aliyah. Saya mendapat kehormatan untuk ya udah kalau sudah pernah mondok mah langsung aja ke Mutawasid. Naik naik tingkat. Ya, diperintahnya gitu. Tapi saya berpikir-pikir, oh Teh, maaf, saya bukannya menolak kehormatan ini, tapi memang saya jujur minder dengan alumni SMP Terpadu dulu. Itu ada Winda, ada Sahlan, itu memang sangat luar biasa. Dan saya merasa, wah saya belum siap nih. Gak apa Teh, walaupun emang saya pernah mondok, tapi ya gak apalah. Untuk tahun ini saya masuknya di bidang aja dulu, gitu. Sama Mang Enas kalau dulu-dulunya. Jadi ya walaupun itu kehormatannya luar biasa, tapi ya saya saya sadar diri, saya ikut di IPB 4 dulu. Dan dari situ mulailah saya terus disalurkan di bidang MKK Fikih. Jadi dari awal saya mondok sampai kemarin selalu di bidang fikih dan alhamdulillah mengalami peningkatan. Jadi dari awal masuk udah dilibatkan mewakili gitu ya. Mewakili pesantren Jamanis untuk lomba di tingkat kabupaten gitu. Betul. Dari Fan Fikih. Dari Fan Fikih. Dan puncaknya itu ketika tahun 2019. Dulu saya itu kelas 3, saya pernah masuk ke MKK provinsi. Saat itu kitabnya Fathul Qorib. Alhamdulillah ada Jamanis bersama Teh Eha dulu bareng-barengnya berangkatnya. Oh iya. Mewakili di sini dari kitab Fathul Qorib yang bertempat di Cipasung di Tasikmalaya. Oh. Dari saat itu kan kalau dulu pas di Cipasung itu seleksinya seleksi tulis dulu dari 26 konsesan kalau salah, di tes tulis dulu, dicari 10 besar, yang 10 besar dibaca kitab, kemudian ada 6 besar masuk ke final. Nah di tes pertama tes tulis
Kalau nggak salah, saya itu meraih nilai 92. Waduh, nilai tertinggi pasti ya tentunya. Saya gitu nyangkanya. Jadi Arab gundul nih, Mang Irfan, Arab gundul. Ya. Kalau nggak saya itu bagian wal muqtadatu dulu. Arab gundul, kita beri syakal, diterjemahkan bahasa Indonesia, kemudian ada beberapa soal yang ini apa takibannya, ini apa takibannya, ini apa segatnya. Saya memarahi 92. Ternyata nilai 92 itu baru peringkat ke-8. Iya. Jadi dari 100 ini, jadi antara 1 sama 7 itu ada yang 94, 95, 98. 92 alhamdulillah saya masuk ke babak selanjutnya. Babak selanjutnya, ya babak baca kitab. Saya di sini persiapannya kan kalau saya dulu memakai kitab bajuri ya, ya. Saya menghafal yang juz pertama sampai bagian munakahat. Ternyata yang keluar justru bab jinayat. Jadi nggak kehafalin gitu? Nggak kehafal, karena memang dulu nggak ada yang mengarahkan gitu. Jadi bener-bener ini ya udahlah feeling aja. Kalau ada berarti syukur, kalau enggak ya udah. Saya menghafal ya 1 juz setengah bagian awal, ternyata yang keluar juz 2 bagian akhir. Menarik nih menarik. Tentunya kan untuk adik-adik kita lah, gitu yang ada di pesantren, ketika mau mengikuti lomba baca kitab, gimana tuh? Ada trik-triknya atau ada khusus tentang hafalan-hafalan lah, baik dari kitaban fikih, akhlak, tauhid, gimana tuh caranya? Agarlah supaya si anak itu mentalnya gitu gak apalah, namanya juga lomba kan. Betul. Orang-orang pada gak tahu, pasti tentunya orang yang tidak tahu itu mengalami gonjangan lah. Betul. Dalam mental. Gimana tuh pengalaman Mang Acep? Kalau dari saya pribadi, ya saya berpesan nih pada adik-adik santri ya, tolonglah ilmu alat dasar itu kuasai. Ya. Ya minimal jurumnya khailani lah. Jadi kita setiap bisa narakim dulu. Oh ini mubtada berarti barisnya rofa. Oh ini fa'il berarti rofa. Oh ini maf'ul bih berarti nasob. Itu harus dikuasai dulu. Bahkan saya pernah mendapat quotes yang spesial nih dari ilmu alat. Jadi dulu saya pernah hendak saya kalau nggak salah itu ikut lomba menulis biografi ulama. Saya mengangkat kisah mama pendiri. Kemudian saya mewawancari istri pendiri. Oh iya, Mi. Kita semua ya. Iya. Saya tanya ke Mi, ada nggak quotes ataupun kutipan khusus yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang? Quotes dari mama. Nah, Mi bilang gini. Jadi dulu mama pernah bilang gini. Pokoknya santri Jamanis ataupun santri pada umumnya itu harus bisa ilmu alat. Oh iya. Mutlak gitu ya. Mau kita bisa ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tauhid, kalau nggak bisa ilmu alatnya, itu kata mama aja. Ini mohon maaf nih, bukan saya berkata kasar. Ini kata mama. Kemudian mama sampai pada Umi, saya menerima dari Umi, hukum orang yang bisa membaca ilmu fikih tapi nggak tahu ilmu alatnya, maka ilmunya pun jadah. Saking kita harus mempelajari ilmu alatnya. Ya, makanya mungkin dari situ mama terinspirasi lah mengambil nama pondok ini Riyadus Shorfi wal Mantiq. Supaya kita para santrinya bisa ya fokus di ilmu alat ini. Jadi kalau kita menguasai ilmu sorof nahwu dasar, jurumiyah khailani, kita nggak akan kelabakan lah. Kita bisa. Jadi kita nggak mungkin membaca faslun arkanil islamu, itu kan nggak mungkin. Karena kita tahu dan kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita baca. Jadi yang pertama kita harus kuasai dulu ilmu nahwu ataupun ilmu alatnya. Yang kedua, nih saya mohon kepada santri dan santri ya, jangan kita alergi pada bahasa Indonesia gitu loh. Mungkin kita orang Sunda, kita orang Sunda. Tapi kan untuk lomba-lomba formal itu diperlukan kemampuan berbahasa Indonesia. Saya sendiri, susah gitu berbicara bahasa Indonesia gitu. Ya memang harus. Sekarang balelo, memang harus dibiasakan sejak sedini mungkin. Kalau kita bisa berbicara bahasa Indonesia, ini akan menjadi sebuah poin plus bagi kita, apalagi di bidang MTK. Nah, jadi jangan sampai gini, kalian tahu Sundanya dalam logat, tapi ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kalian gelagapan. Nah, ini akan menjadi sulit. Jangan sampai
ketika kita menyampaikan materi kita itu harus dibuang, itu harus dibuang. Karena kalau kita pakai itu akan tampak seperti ragu. Iya, iya. Masa iya kita mengajari orang lain dengan keraguan? Sebelum kita ke orang lain, kan harus yakin dulu dong. Iya. Nah makanya. Jadi orang lain yang mendengar juga seakan-akan percaya gitu. Betul sekali. Terhadap yang dibicarakannya. Ya, jadi kita memang harus yakin dulu. Makanya tolong bahasa Indonesia ini kuasai. Iya. Makanya di Aliyah saya tekankan, pokoknya kalian harus biasakan berbahasa Indonesia. Jangan sampai nanti santri nggak bisa bahasa Indonesia, kan ini, waduh, ini problem, ini masalah gitu. Tapi kiranya nih di Jamanis bisa gak gitu kita menerapkan untuk seluruhnya dari mulai sekian sampai tanggal sekian harus berbahasa Indonesia, bisa gak seperti itu? Disebut bisa, mungkin bisa, tapi kalau di pesantren saya kira sulit untuk mengawasinya. Yang paling mudah itu sebenarnya ketika di lingkungan formal ataupun di sekolah-sekolah, di SMP, di Aliyah, di MI gitu. Jadi minimal ketika jam mengajar, tolonglah haramkan dulu bahasa daerahnya gitu. Kecuali mungkin untuk pelajaran bahasa Sunda itu, kita beda lagi. Jadi tolong kita biasakan berbahasa Indonesia minimal ketika sedang berlangsung KBM. Jadi kita. Tapi kan di sini mah logat itu kan berbahasa Sunda. Betul. Iya betul. Tapi ya ini tadi kita mau berubah nggak? Kalau kita mau berubah ke yang lebih baik, ya kita harus mulai dulu kan. Kan kalau bahasa Qur'annya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Aduh. Harus kitanya dulu. Suhu nih. Kalau kitanya mau, kitanya usaha, insya Allah hasilnya mengikuti. Gitu. Tapi kalau kita itu sulit, jujur sulit. Jadi memang mau nggak mau kita harus belajar kemampuan public speaking. Makanya kan ada tarbiyahan, itu saya dukung. Iya. Jadi kita tuh harus belajar sejak dini lah gitu. Betul. Sejak masuk pesantren, kita harus membiasakan ketika guru mengajarkan, menerangkannya coba harus berbahasa Indonesia gitu. Betul, ya. Ya kan kalau ngelogat itu kan sulit kalau dirubah dengan bahasa Indonesia. Ya, karena kan ada rumus-rumus gitu betul. Dalam logatan tersebut gitu. Kalau logatan saya kira udah Sunda aja supaya itu kan tetap lestari. Jadi Sunda bisa, Indonesia jago. Ya, gitu saya. Jadi dua-duanya gitu. Dua-duanya harus seimbang. Kalau peribahasa mengatakan menyelam sambil minum air gitu. Iya. Menarik ya terkait cerita Mang Acep gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi nih buat adik-adik kita yang belajar, apalagi ingin mengembangkan ilmunya baik berlomba di bidang MKK, di bidang tarbiyah dan di bidang puisi sebagainya. Ini saya mau bertanya nih. Belum ya, pas sebelum itu ya, saya mohon nih kepada boleh para adik-adik santri yang pesantren di sini, tolong ya, kita kan pesantren kan tidak akan selamanya. Mungkin nama 20 tahun, 15 tahun, tapi tolonglah tinggalkan sesuatu yang baik bagi pesantren ini loh. Iya. Jadi ketika kita nanti sudah lulus, kemudian kembali lagi ke sini, kita nggak akan minder. Kita akan nih gitu loh. Bukan berarti saya maksud sombong, tapi kalau saya alhamdulillah nih untuk MA, untuk pesantren kan sudah pernah lah minimal menyumbangkan trofi gitu. Jadi ketika besok nih saya sudah berumah tangga, saya punya anak, saya yakin nih, ini ada cerita ya. Nah, gitu. Jadi ada kebanggaan gitu. Jadi mohon bagi teman-teman semua itu tolong tinggalkan abai kalian di sini gitu. Jangan hanya tinggalkan kejelekan aja, mencuri ikan ajengan, mencuri singkong di tetangga pesantren. Nah itu kan cerita buruk. Tapi ya kita tutupilah dengan prestasi-prestasi kita. Sebenarnya kan semua orang itu pastilah mampu gitu kan. Karena didampingi dengan rasa malu mungkin ya, rasa malu jadi gak ikutan gitu. Padahal kan kita harus mencoba dulu lah. Betul. Mencoba terlebih dahulu, mampu dan tidak mampunya terserah nanti gitu. Betul sekali. Berusaha lah terlebih dahulu. Ya menarik terkait cerita perlombaan, kejuaraan yang ada di dalam diri Mang Acep gitu. Yang saya ingin tanyakan nih, kesan pesan ya ketika begitu masuk ke pesantren apa saja nih ya, pengalaman atau kisah sedih, kisah senang selama di pondok pesantren ini, baik dengan lingkungan pesantren, dengan anak-anak, dengan pengurus, dengan cewek mungkin ya. Katanya kan Pak Boy juga nih. Gimana nih pesan dan kesan atau ini yang pengalaman nih? Banyak sih ya untuk pengalaman, tapi ini yang mana yang saya ceritakan nih.
Pengalaman sedih coba. Apa ya? Aduh, kalau sedih saya banyak juga sih, tapi senang pun nggak banyak. Saya nggak mau mungkin asmara di sini lah. Takutnya mantan saya kegeeran, saya nggak mau. Gak baik juga ya untuk adik-adik kita. Betul, betul. Saya kira akan lebih baik kita menceritakan yang fun-funnya saja, gitu, yang positif aja gitu. Kalau tapi saya punya sebuah cerita sedih. Dulu ketika saya kelas 12, kelas 3 SLTA. Saya pernah ikut lomba film. Film di pesantren atau di sekolah ini? Itu antar sekolah sih, antar SLTA. Kabupaten atau Jawa Barat? Jadi gini, dulu GTK Madrasah ini tingkat nasional. Pernah mengadakan sebuah kompetisi film. Awalnya saya gak berminat ataupun gak mau lah terjun ke dunia film. Tapi memang dari dulu ya saya suka ya ngarang-ngarang cerpen ataupun puisi. Saya ya senang lah dengan dunia menulis gitu. Tapi ada teman saya yang memang dia ini jago editing, jago ya dalam fotografi, videografi gitu kan. Akhirnya chat, yuk kita coba yuk lomba film yuk. Loh, saya nggak bisa. Namanya Wildan ya. Alumni sini, alumni sini ya, teman sekolah saya, bahkan teman sebangku saya. Aduh Wil, saya nggak bisa buat film Wil. Enggak, kamu buat naskahnya, nanti kita buat bareng filmnya. Saya pikir-pikir, saya bisa nggak ya? Tapi oke lah, kita dicobalah membuat film itu. Ada gak sekarang filmnya itu? Ada gak? Ada. Di channel apa? Saya mau cerita dulu. Iya, boleh. Seru nih. Saya membuat ceritanya kebetulan itu yang pemain pun sekelas dengan saya lah. Kelas 12 MIA 1 saat itu. Jadi saya membuat naskahnya, kita tentukan naskah latar filmnya mau di mana, peralatannya apa saja. Saya ikut. Pokoknya yang menjadi inti dari film itu ada 3 orang. Saya, Wildan, dan Ucu. Berarti Mang Acep juga merupakan inti. Betul. Jadi gini konsepnya, saya yang membuat naskahnya. Nah ini 2 orang ini, Ucu dan Wildan ini sebagai ya kameramen, ya editor gitu. Jadi karena kan saya dulu nggak begitu familiar. Tapi ikut berperan nggak dalam filmannya? Saya ikut berperan juga sebagai kebetulan judulnya itu Peran Sang Guru dan saya jadi gurunya juga saat itu. Jadi memang menarik, kita membuat filmnya, alhamdulillah. Filmnya itu diunggah di channel siapa ya? Saya lupa lagi. Kalau nggak saya itu namanya Just tuh sama saya. Nanti lah saya kirim aja link YouTube-nya. Kita simpan di deskripsi ya. Barangkali kan ada yang penasaran. Film mana nih? Filmnya mana nih? Mau nonton silakan di deskripsi, nanti kita kirimkan linknya ya ke editor. Jadi mengisahkan seorang guru lah gitu. Dan akhirnya kita meraih nominasi. Jadi ada 4 film yang masuk nominasi. Itu nggak ada juara-juaranya. Jadi dianggap rata masuk nominasi. Diundanglah ke Lampung. Iya, kan tingkat nasional ya? Tingkat nasional diundang ke Lampung. Tapi yang berangkat bukan saya, teman saya itu dulu. Dan guru-guru 2 orang kalau nggak salah. Berangkat ke Lampung. Tapi dari situ kan senang loh ya. Meraih nominasi nasional, senang dong. Siapa nggak bangga? Kita juga juara. Betul, gitu, kan? Kita difoto bareng bersama sekolah. Pokoknya nama kelas kita gitu, wah, mengagumkan. Karena kebetulan saat itu kan masih ramai dengan Elnida. Jadi saat itu gimana ya? Saat itu kalau ada orang yang berprestasi itu sangat panas itu, Mang Irfan. Jir, batur berprestasi. Bagus ya. Dulu diawali dengan Dini Andriani, Devi Haryani di Paskibra Kabupaten. Sama dengan saya. Betul Paskibra Kabupaten. Saya ketua nih, tapi kalah mulu. Ibu Elnida, ini sudah muncul nih teman-teman. Tapi saya mau ngapain nih? Masa saya orang-orang muncul saya enggak? Saya mikir. Nah ada yang mengerjakan film itu, oke lah kita coba filmnya. Ternyata masuk nasional, oke saya bangga dong, karena saya bisa ya minimal menyamai teman-teman saya gitu lah. Jadi ketika teman-teman bicara prestasi, saya nggak malu juga. Karena saya punya juga. Saya punya gitu ya. Datang ke sana, tapi yang menjadi sebuah kesedihan bagi saya adalah aduh. Sampai gimana nih? Kesedihannya gimana nih?
Kan di apa namanya? Di pelang, bukan pelang Pak ya? Ya di kejuaraannya, ya penghargaannya itu kan ada uang pembinaan 2.500.000. Uang pembinaan, ya. Bagian dari hadiah. Hadiahnya 2.500.000 untuk juara film. Senang dong. Iya. Anak kelas 12 dapat duit 2 juta. Siapa sih yang nggak mau gitu kan? Senang kan? Ternyata saya juga, ya saya tahu lah ya, saya tahu alurnya, tapi nggak mungkin diubah di sini dong. Nah, Dewi Nama Baik Bersama, nggak ada itu. Uangnya sampai hari ini nggak nyampe ke saya. Sepeser pun itu? Sepeser pun. Nggak segan ngeriung yuk kita makan, nggak ada gitu. Nah ini dia masalahnya. Jadi yang diberi tanggung jawabnya menggarong. Uang kami sekelas digarong. Hei, aduh, ya itu benar-benar momen yang sedih lah gitu ya. Benar-benar kok bisa gitu loh. Sampai ke sana pikirnya. Uang padahal kan sahabat sendiri. Uang hasil keringat bersama, berjuang bersama dari nol loh. Karena saya nggak pernah buat film sebelumnya. Kok bisa-bisanya berpikir ke arah sana gitu loh. Ini kelemahan tim atau kecurangan seorang gitu. Memang dulu saya belum punya rekening dan saya nggak begitu ngerti tentang dunia perbankan, keuangan saya buta dari situ. Dan saya urusan ke teman yang sudah punya. Tapi ditanya itu, wah nggak jelas alasannya. Uang 2,5 juta nggak ada sampai hari ini. Makanya dari situ hikmahnya, ya saya belajar banyak tentang keuangan. Wah ini brengsek nih, bangsat nih, masa kita punya uang kita nggak dapat. Makanya di situ saya, supaya saya nggak dicolongin lagi, jadi saya harus belajar nih. Saya belajar, ya udah dari situ saya komitmen juga. Pokoknya jangan sampai ini terjadi lagi, apalagi bagi adik kelas saya gitu. Jadi pokoknya saya belajar itu, oh ternyata persahabatan ini mahal loh harganya. Harusnya bagi orang-orang yang memang bisa menjaganya ini mahal loh harganya. Tapi sayangnya persahabatan saya dengan dia itu kandas di angka 2.500.000. Sedih emang, ironi, tapi ya gak ada yang angka lah. Dulu ya, percaya nggak atau enggak, orang-orang lebih percaya sama dia dibanding saya. Ya mungkin karena warna kulit lah, ketampanan lah. Tapi kan ternyata setelah tahu faktanya, pasti Anda menjadi orang tersebut. Bahwa good looking bukan segalanya. Tapi kita harus dari akhlaknya nih, kejujurannya gitu loh. Tapi dari Mang Acep sendiri nih, memaafkan atau gimana gitu terhadap teman tersebut? Saya nggak mau memaafkan dikarenakan ini urusan dunia juga. Kalau Anda menonton ya, teman saya nggak mau sebut nama Anda, nggak mau sebut nama kota Anda juga. Tapi kalau Anda menonton, tolonglah dengan hati yang sadar, dengan akal yang terbuka, tolong kembalikan hak gitu. Hak kami. Undang aja kita alumnian sekelas, tapi dari uang itu. Toh bukan uang dia juga kan, itu uang kita bersama gitu loh. Mau sampai kapan sih kita kejar-kejaran gitu? Masa iya persahabatan yang dibangun dengan mesra dulu ya, dengan apik dulu harus berakhir hanya karena uang 2.500.000. Kita ini udah dewasa lah, masa gitu. Momen yang paling menguras kesedihan saya itu adalah ketika si pemilik rumah yang menjadi latar film ini itu meninggal. Jadi dulu saya meminjam nih ikut syutingnya dia, karena kan ceritanya seorang guru yang sederhana, dari rumah gubuk, kan dari rumah bilik itu. Saya mencari dia, ada ketemu rumahnya, saya izin ke nenek itu. Dia di sekitaran pesantren atau masih di desa ini? Oh iya. Mungkin dia gak akan ingat, akan lupa dengan ya karena faktor usia. Tapi kan beban moral saya gitu loh. Bahkan yang meminjamkan rumah pun itu nggak dapat haknya, nggak mendapatkan. Oh ini dari juaranya. Jadi nggak ada, selaku tim itu nggak ada timbal balik lah. Betul. Gitu ya. Berterima kasih gimana? Ini gitu. Sampai meninggal loh. Kamu mungkin belum tahu cerita ini. Beliau sampai meninggal dulu dan saya kan merasa bersalah loh. Saya ya ikut main, ikut minjem, tapi kok nggak ikut ini. Kebetulan dulu sedang ada pembangunan pengecoran di Alia. Saya ikut membantu dan alhamdulillah dapat dikasih uang juga oleh Pak Kepala. Pada banyak orang, kalau nggak salah itu dapat 90.000.
sebagai rasa empati saya, rasa kemanusiaan saya nyumbang 50.000 lah untuk Alhamdulillah ya, semoga. Amin. Tapi aduh, saya benar-benar nggak habis pikir kalau sekarang saya berpikir kok ada itu ya orang yang bisa memutuskan silaturahmi hanya karena uang 2.500.000. Dan sampai sekarang Irfan, WA, IG, Facebook saya diblok. Padahal teman sebangku saya ketika SLTA. Saya benar-benar gak habis thinking gitu. Kok bisa memutuskan tali silaturahmi tentunya kan. Saya pernah juga ketika lebaran tahun berapa gitu ya. Dia liburan ke Pangandaran. Dikabarin nggak? Saya enggak, tapi kan ada yang saya dapat ada yang lapor ke saya. Mang Aceh, ini ada orangnya di Pangandaran nih. Oh iya. Saya membentuk tim koordinasi. Ketemulah di rumah. Saya bertemu di rumah dengan beberapa teman saya. Ya kita ngomong baik-baik sampai truk kita masuk. Ini mau gimana nih soal uang itu? Biar gimana pun ini kan hak bersama. Dia masuk ke dalam, saya kira mau mengambil uang kan. Yang paling faknya adalah kos saya yang diusir dan teman-teman. Padahal itu rumah siapa itu? Oleh kakaknya, itu rumah keluarganya. Oh iya. Ya orang luar kota. Jadi saya punya itikat baik, bukannya menagih utang itu hak kita kan? Iya, hak itu. Harus tagih kan? Dan harus mengingatkan gitu. Saya sudah datang baik-baik ke sana. Saya tidak membawa senjata, tidak membawa apa. Saya niat baik-baik, tapi ternyata memang mungkin ya sampai sini aja mungkin persahabatannya. Padahal kalau di kendaraan dia motornya Ninja, kalau saya masih Jupiter MX. Tapi ya memang pada dasarnya bahwa moralitas seseorang itu enggak selamanya berbanding lurus dengan kekayaannya mungkin. Iya, mungkin uang itu dipakai DP mungkin. Mungkin saya nggak tahu gimana gaya hidup dia, tapi kan karena saya ya dulu pernah diajarkan oleh TAD, ya kita hidup sederhana aja lah. Iya. Baju sebagus-bagusnya baju akhirnya akan menjadi elap. Kita makan seenak-enaknya akhirnya jadi energi, sebagian jadi kotoran. Iya. Kendaraan sebagus-bagusnya akhirnya menjadi rongsokan juga. Jadi ya secukupnya aja. Mungkin kalau di dunia keislaman namanya juhud. Jadi ya kalau cukup gitu ya udah gitulah. Tapi ya tolonglah, bukan kamu boleh kaya, boleh itu, tapi ya hak kita kembalikan dulu dong. Itu mungkin yang sedih kok. Wah, saya nggak nyangka juga bisa loh mengalami hal yang seperti ini. Ini yang sedih nih. Gitu. Gimana yang cerianya gitu, yang membuat hati Mang Acep senang gitu ketika di pesantren, gimana nih? Cerita dong lah sedikit. Barangkali kan orang-orang mau tahu nih kehidupan di pesantren gitu, terutama kan di zaman ini. Iya. Ini juga cerita pribadi saya nih. Saya sampai kelas 12 semester 1 itu HP saya itu hanya Samsung Samsung J2 Prime kalau nggak salah. Yang nggak ada kamera depannya. Berarti dulu bisa bawa HP gitu? Dulu bisa. Oh. Ya mungkin sembunyi-sembunyi sih. Tapi untuk di aliyah itu bisa. Oh, khusus di sekolah berarti? Khusus di sekolah bisa. Di pesantren mah tetap tidak bisa? Tetap tidak bisa. Ya. HP saya ya kecil lah, nggak ada kamera depannya. Makanya saya punya IG itu baru kelas 12. Dikatakan gini, saya bikin, saya buat apa punya IG kalau HP saya aja ngelon, nggak bisa selfie dan lain-lain. Kalau saya gitu. Dan dari situ saya terus ini kebetulan dari orang tua juga tidak memberikan itu ya. Dan dari situ saya ikut lomba sampai satu titik saya pernah ikut lomba menulis artikel yang mengadakannya itu Museum Sri Baduga. Ketika Museum Sri Baduga di Bandung, tapi sedang mengadakan tur ke Pangandaran. Iya. Saat itu di ruang seni, saya ikut lomba itu dan alhamdulillah, mungkin ini sebagian karma juga karena baik saya dari lomba film yang gagal ini, saya meraih juara pertama yang hadiahnya itu kalau nggak salah 7.500.000. Wow. Untuk satu orang. Hebat. Berarti lebih besar dong. Betul, ya dari alhamdulillah ya lebih besar. Pembinaan film gitu ya. Iya, kejuaraan film gitu. Dari situ saya membeli HP yang pantas lah. Jadi ketika
teman-teman selfie, teman-teman saya suka berpikir ya loh, kok gini gitu. Sambil di pojokan dong, tapi nenet gini. Akhirnya kelas 12 saya mampu alhamdulillah membeli handphone. Kemudian dari situ juga saya membeli motor juga, motor Supra. Saat itu motor Supra dari bekasnya Pak Kepala. Masih ada sekarang masih ada dipakai ubah ke kebun. Itu saya kira menjadi salah satu ya momen titik balik saya gitu loh. Iya. Alhamdulillah dari situ saya belajar, oh ternyata gini cara punya rekening, oh gini cara ini di bank. Sehingga saya nggak mau tertipu ataupun gimana untuk kedua kalinya. Dan dari situ saya belajar bahwa oh ternyata uang ini bisa merusak persahabatan juga. Jadi saya harus berhati-hati. Saya nggak mau nantinya ada hubungan silaturahmi lain yang harus terputus hanya karena uang. Aduh, itu kan sangat-sangat apa gitu loh. Mungkin itu suatu balasan dari Allah gitu ya kan, ketika mengacap didustakan atau dibohongi lah terhadap teman sendiri dengan hasil keringat yang harusnya dibagikan kemudian tidak dibagikan. Kemudian Allah mengganti gitu. Alhamdulillah. Dengan yang lebih-lebih atas kesabaran tentunya. Tapi aduh, jadi saya kepada teman-temannya, jadi ya jangan kalian membohongi teman kalian sendiri gitu loh. Apalagi kalau sudah kerjasama, ketika ada hasilnya kok malah dimakan sendiri, itu kan itu benar-benar fuck sih kalau bagi saya. Gini ya, ada cerita menarik atau banyak sekali yang mengatakan Mang Acep itu selalu membuat seseorang menangis atau seseorang kecewa gitu. Yang maksud kecewa di sini itu karena apa gitu? Yang saya tangkap ini kan saya kan juga sambil mondok sambil di Aliyah, membantu juga. Kebetulan saya itu diamanatkan untuk mengelola tablet. Jadi kan dilarang bawa HP sebagai ganti untuk dia memudahkan mencari informasi dan lain-lain, ada tablet. Tapi kan tablet ini terbatas. Kan kalau dulu ketika Pak Ade masih jadi Kepala MA Jamanis, rencananya kan tablet itu awalnya 30 unit. Awalnya 15, kemudian beli lagi 15 lagi sampai 30 unit. Nah, rencananya setiap tahun itu kan ditingkatkan sampai sebanding dengan jumlah murid ya rencananya. Tapi ternyata Pak Ade sudah mundur kemarin dari Kepala MA, fokus di Stitnu, akhirnya stuck di 30. Tentu kan untuk 30 tablet yang dipinjamkan kepada lebih dari 200 siswa, ini harus selektif, dikarenakan kan enggak ini. Saya nggak mau gini, ketika ada orang yang benar-benar butuh untuk mencari informasi, mungkin mengerjakan PR, mungkin mau ikutan lomba, mungkin mau ya mengupdate berita, dikalahkan oleh orang-orang yang hanya nonton scroll TikTok, memakai IG di fasilitas sekolah. Kalau memakai HP sendiri dan di luar jam sekolah tentunya, apalagi yang luar pesantren, itu kan nggak masalah, silakan aja, monggo aja. Tapi kan ini kan yang sekolah. Jadi saya mau fasilitas yang dimiliki oleh pesantren dan sekolah ini itu digunakan yang lurus aja untuk mendukung prestasi kita, prestasi siswa gitu loh. Jadi ya, tapi mungkin ya anggapan mereka memang Acep itu pelit gitu ya. Dia kan gini, Ang, pinjem tablet dong. Buat apa? Gabut mau pinjem ke TikTok. Itu kan walaupun Mang Irfan saya yakin gak setuju lah. Iya tentunya. Tapi mungkin tutur bahasa saya yang memang terlalu vulgar. Loh, ini kan untuk yang berprestasi misalkan gitu. Kalau kamu mau pinjam tablet, silakan usaha dulu, berprestasi dulu, mungkin gitu. Padahal kan maksudnya untuk memotivasi. Baik juga itu. Maksudnya mendorong Anda yang nonton ini untuk ikut berprestasi juga itu. Jadi jangan hanya Anda itu ya nonton TikTok aja, ini IG aja. Itu kan unfaedah lah saya kira. Jadi kalau mau ya silakan kamu berjuang dulu, ikutan lomba apa dulu, kompetisi dulu, nggak harus menang. Yang penting ada effort, ada usaha. Saya hargai itu loh. Ini nggak mau jadi disuruh oleh saya sulit, dikasih motivasi sulit. Ketika mau memenuhi nafsunya, kok mau yang sangat-sangat ini loh. Ya, makanya maaf nih, ini kan bukan barang kamu. Harus ada. Jadi ketika saya mengasihkan feedback, mengasihkan tablet ke Anda, meminjamkan feedback untuk sekolah apa, gitu aja mudahnya. Tapi pemahaman sesimpel itu nggak mau dipahami oleh
mereka siswi-siswi ini. Akhirnya mulailah satu persatu tumbang. Tapi alhamdulillahnya itu nggak sampai 2 minggu sudah damai lagi. Iya. Terutama kalau butuh lagi tabletnya. Pasti damai lagi. Damai lagi. Karena merasa butuh gitu. Gitulah. Anda kan suka masuk juga kan? Ya tentunya nih masih banyak lah yang harus saya tanyakan kepada Mang Acep mengenai prestasi atau mengenai pengalaman gitu di sini. Tapi karena waktu nih ya, karena waktu mungkin untuk terakhir kali nih ya. Siapa tahu nanti kita bisa ketemu lagi ya. Untuk terakhir kata-kata motivasi atau kata-kata bijak lah dari Mang Acep untuk memotivasi orang-orang yang belum mesantren supaya mesantren atau yang mesantren sangkan betah gitu kan, sangkan semangat menyupri ilmunya. Cobalah berikan motivasi itu ya. Gini teman-teman, khusus untuk Anda yang belum mesantren, yang namanya hidup tentu kan ada naik turunnya. Iya. Di pesantren ini kan diajarkan bagaimana kita menghadapi ya kalau kita sedang dikasih bekal orang tua menjenguk ke sini kan tuh wah senang. Tapi kan kalau kita di akhir bulan ataupun di pas harusnya dijenguk orang tua nggak hadir, mungkin karena hujan, mungkin karena ada acara, kita sudah mepet, itu kan sangat-sangat pahit. Iya. Nah, kepahitan yang seperti ini harus dibiasakan. Dan saya kira kalau kalian di rumah saja itu nggak akan ada tuh momen nggak punya uang, nggak ada ini. Karena kan kita hanya minta. Kalau di pondok kan kita jauh dari orang tua. Jadi kalau kita sedang tanggung, aduh mau minta kan jauh juga. Ya udahlah, seadanya aja gitu. Jadi kan kalau kita mesantren mungkin kita harus berlatih semuanya gitu. Betul. Dari mulai melatih diri kita, dari kebersihan ataupun menjaga hak kita kan ya. Di pesantren kan banyak itu orang-orang. Betul. Baju dan sebangsanya itu kan harus dijaga oleh kita. Ya, nah makanya tolonglah kalian, kalau kalian di rumah aja itu kan jarang lah yang bener-bener mandiri gitu loh. Jadi cobalah kalian ya minimal ketika di tingkatan sekolah, yuk kita mondok aja dulu. Selain memang tadi melatih itu ya mental kita, ya. Supaya kita bisa lebih mengenal isi dari agama Islam ini. Jangan sampai kita hanya mengenal Islam cangkangnya aja. Iya. Gitu. Tapi meskipun kan di sekolah juga ada ya pelajaran ada, tapi kan tidak secara mendalam juga. Jadi kita harus benar-benar tahu sampai ke dalamnya agama ini supaya kita supaya kita bisa enjoy dalam beragama itu loh. Minimal kita punya dasar lah gitu. Dan kita tahu bahwa sholat itu wajib. Ya. Karena kan kalau di pesantren kita bangor ya bahasanya sebadung-badung senakal-nakalnya anak di pesantren pastilah yang namanya sholat. Ya. Pasti laksanakan gitu. Dan termasuk juga saya mengajak untuk teman-teman dari Sidang Mulih ya. Dikarenakan kan angka yang mesantren masih minim, Bang. Dari kecamatan sendiri. Kecamatan saya. Itu karena kurangnya edukasi dari Mang Acep atau kurangnya mengajak atau gimana itu? Saya kira mindset masyarakat di sana itu terlalu sangat-sangat materialistis. Jadi gini loh, entah mungkin pemahaman masyarakat saya Sidang Mulih yang kurang sampai, apa mungkin ada yang membelokkan informasi. Jadi gini, Bu, kita SLK-nya di Aliyah aja. Kalau untuk alumni SMP, kalau yang alumni SMP, Bu, nih sambil ini SMP-nya di Jamanis aja, sambil pesantren. Itu gak mau, kenapa? Enggak, saya nggak mau ke yang swasta kayak gitu. Takutnya nggak diterima di kampus negeri, takutnya nggak diterima di SMA negeri. Ini kan pemahaman yang keliru. Toh nyatanya banyak alumni SMA Jamanis yang kuliah dan sukses, banyak alumni SMP Jamanis yang bisa diterima di kampus atau di SMA negeri, baik di Pangandaran maupun di luar Pangandaran. Itu hanya ketakutan Anda saja orang tua gitu loh. Dan banyak orang tua yang terlalu memanjakan anaknya. Bukan nggak boleh, Bu, tapi kalau anak-anak Anda itu nggak pernah masuk ke momen sulit, takutnya sekalinya sulit langsung kelapakan. Dikarenakan udah tua, terlambat. Karena nggak terbiasa juga gitu. Betul. Kan kalau kita kan di pesantren kan terbiasa lah. Sulit masih muda dong. Kita nggak punya tanggungan apa-apa. Kalau nanti sudah rumah tangga, kemudian di PHK misalnya, nggak siap kelabakan, itu kan repot karena belum terbiasa itu. Makanya kalau orang tua yang ideal itu harusnya itu pernah
memondokkan anaknya. Iya, iya. Jadi yuk pondok lah, apalagi untuk Anda warga Sidamuli, yuk. Ini pesantren ini merupakan pesantren yang didirikan oleh ulama yang lahir dari Sidamuli. Masa iya? Tapi fakta yang ironisnya adalah orang Sidamuli di sini itu minoritas itu. Bener-bener fakta ya. Tolonglah. Yuk kita mondok di sini di Jamanis gitu. Ya, perkataan kita atau diskusi kita atau bisa dikatakan basa-basi lah, basa-basi dicukupkan dengan sekian. Siap. Karena waktu bukan apa-apa ya, karena waktu ini. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Ang Acep selaku pengurus di Pondok Pesantren Darus Salam Mantik yang menerima undangan dari tim kreator untuk di interview bahasa gaul namanya. Terima kasih sudah diberikan kehormatan untuk duduk di sini ya. Semoga bisa tayang dan mohon maaf jika banyak salah-salah kata, karena itu saya emosi juga loh. Mohon maaf. Ya. Memang saya suka lepas kontrol kalau untuk ucapan, tapi kalau untuk tangan saya masih aman sampai sekarang. Ya, dicukupkan sekian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Siap.